Halloween merupakan kependekan dari All Hallows Evening atau bisa diterjemahkan malam hari semua orang kudus. Ada juga yang menyebut perayaan ini sebagai All Halloween, All Hallows Eve atau All Saints Eve. Halloween adalah perayaan pada malam tanggal 31 Oktober yang diadakan di Amerika Serikat. Tradisi ini dibawa oleh bangsa Gael suku asli Irlandia yang pindah ke Amerika Serikat. Pada perayaan Halloween, orang-orang biasanya akan menggunakan kostum atau aksesoris yang bernuansa menyeramkan. Misalnya kostum hantu atau karakter-karakter pada film horor. Identik dengan hantu, bagaimana asal-usul perayaan Halloween? Namun ada sebuah tragedi saat perayaan Halloween di Itaewon pada akhir Oktober 2022 lalu, yang seharusnya menjadi perayaan menyenangkan bagi muda-mudi di Korea Selatan atau Korsel. Sebab, ini menjadi acara pertama di Seoul dalam 3 tahun setelah negara itu mencabut banyak pembatasan COVID-19. Namun perayaan tersebut malah berakhir menjadi salah satu kecelakaan paling mematikan di negeri ginseng tersebut. Pasalnya ratusan orang tergencet dan berdesakan di gang kecil. Mereka kemudian mengalami sesak nafas dan berujung pada gagal jantung, sehingga kematian pun tak terhindarkan. Saat terjadinya insiden tersebut, diperkirakan 100.000 orang mengunjungi Itaewon untuk merayakan Halloween di bar-bar sekitar daerah tersebut. Wilayah Itaewon sendiri terdiri dari gang-gang kecil dengan kontur jalanan yang miring, sehingga kedatangan ratusan ribu orang membuat area sekitar terlihat sesak. Beberapa saksi seperti dikutip dari Reuters menggambarkan, kerumunan menjadi semakin tidak terkendali dan gelisah saat malam semakin larut. Peristiwa desakan terjadi sekitar pukul 10:20 waktu setempat. Salah seorang saksi bernama Monju yang menuturkan bahwa perayaan tersebut memang selalu ramai. Tapi, keramaian kali ini sudah menunjukkan tanda-tanda kengerian lantaran jumlahnya 10 kali lipat dari biasanya, tuturnya. Rekaman media sosial menunjukkan ratusan orang yang memadati geng sempit dan miring itu tidak bisa bergerak ketika petugas darurat dan polisi mencoba menarik mereka untuk terbebas dari desakan. Sebagai informasi, distrik Itaewon populer di kalangan anak muda Korea Selatan dan ekspatriat. Lusinan bar dan restorannya dibuat pada hari Sabtu untuk Halloween setelah bisnis mengalami penurunan tajam selama 3 tahun pandemi. Tragedi Itaewon terjadi pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Dalam insiden berdesakan dan terinjak-injak saat pesta Halloween itu, lebih dari 150 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Dalam tragedi tersebut, seorang aktor ikut tewas. Ia adalah Lee Ji-han. Lee meninggal pada usia 25 tahun. Sementara menurut polisi, sedikitnya 158 orang tewas, termasuk 26 warga negara asing atau WNA dari 14 negara yakni Iran, Cina, Uzbekistan, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Vietnam, Norwegia, Kazakhstan, Sri Lanka, Thailand dan Austria. Dari 133 orang yang terluka, 15 diantaranya adalah warga negara asing. Warga negara Indonesia atau WNI juga ada yang menjadi korban. Dalam sebuah keterangan, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judah Nugraha menyampaikan 2 orang WNI menjadi korban luka dalam tragedi tersebut. Sebelum terjadinya tragedi Itaewon, rupanya tidak sedikit masyarakat sekitar yang mulai melakukan panggilan darurat ke kepolisian. Setidaknya tercatat ada 79 panggilan yang 11 diantaranya berdering 4 jam sebelum tragedi terjadi. 11 panggilan darurat tersebut berisi peringatan resiko kecelakaan, di mana mereka menyebut orang-orang yang tengah berada di Itaewon berdesak-desakan dan mulai terluka. Namun, menurut laporan Korea Herald, hanya ada 1 dari 11 panggilan darurat kode 0 yang masuk, di mana situasi ini mengharuskan petugas dikirim ke tempat kejadian secepat mungkin. Sementara 7 panggilan lainnya masuk dalam kode 1, yakni masuk kejadian yang diprioritaskan. Namun, catatan polisi menunjukkan hanya mengirim personil sebanyak 4 kali ke Itaewon. Pasca insiden di Itaewon, Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Kepolisian Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan mendakwa Lee atas dugaan melalaikan tugas dan melakukan kelalaian profesional yang mengakibatkan ratusan orang tewas dalam tragedi maut tersebut.
Tim investigasi independen yang dibentuk oleh Badan Kepolisian Nasional mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan terhadap Lee sebagai tersangka pada 16 November. Rencana tersebut juga merupakan respon dari pengaduan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pemadam Kebakaran. Kami sedang meninjau apakah Lee memegang hak untuk memerintahkan polisi atas situasi di Itaewon berdasarkan Undang-Undang Organisasi Pemerintah. Memegang tanggung jawab khusus dan langsung terkait insiden tersebut berdasarkan Undang-Undang Kerangka Kerja tentang Pengelolaan Bencana dan Keselamatan, kata juru bicara tim investigasi. Kim Dong-wol dikutip dari Korea Herald. Tim investigasi telah melapor kepada kantor resersi korupsi untuk pejabat tinggi atas tuduhan terhadap Lee. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pendirian dan Operasi Kantor Resersi Korupsi untuk Pejabat Tinggi. Framework Act on the Management of Disasters and Safety menyatakan, Menteri Dalam Negeri Korsel bertanggung jawab atas manajemen bencana dan keselamatan bangsa. Namun, Lee mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memimpin atau mengawasi polisi. Apabila kamu ingin mengoreksi atau menambahkan, silahkan kirim di kolom komentar. Semoga dengan adanya tontonan ini bisa menambah pengetahuanmu. Terima kasih juga yang selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kami bisa terus berkembang dan terus memberikan konten yang menyenangkan serta informatif. Jangan lupa untuk share ke khalayak banyak agar bisa memberikan manfaat yang sangat luas.